sedang kita laksanakan dan yang akan kita kerjakan semuanya dinilai, dicatat oleh Allah sebagai amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam mudah-mudahan dilipat curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga semuanya selalu mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru saya Pak Profesor Jaja yang telah mengajak saya untuk melalui Andi walau ayat menyampaikan satu dua patah kata di dalam menyambut atau mengisi khotbah tarawih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi salah satu iktibar gambaran bagi saya pribadi dan juga bagi semua yang hadir. Tidak terasa, kata orang yang betul-betul khusyuk dalam menunaikan ibadah sahur, sudah melewati 18 hari. Dan 18 hari itu memang dengan penuh keimanan, sekuat-kuatnya iman di dalam menunaikan ibadah sahur. Sahur dibarengi dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menjadi salah satu peluang untuk kita. Sebagaimana Rasul mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan di bulan Ramadan juga kita memahami dan juga mengerti bahwa adanya Al-Quran yang menjadi kebanggaan orang-orang muslim, orang-orang mukmin di dalam menyikapi Al-Quran, dan turunnya adalah di bulan Ramadan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Betul-betul Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW menjadi kitab suci yang dijadikan kebanggaan bagi umat Islam. Bahkan saya perhatikan orang-orang muslim yang beriman itu memiliki target-target dalam bulan Ramadan ini. Tahun yang lalu tidak pernah tamat baca Al-Quran. Sekarang punya cita-cita ingin tamat satu Quran. Walaupun membacanya bareng-bareng. Ada juga mungkin yang hari ke-18 sudah ada yang menyelesaikan 20 juz, 25 juz, bahkan ada yang sudah tamat membaca Al-Quran. Mengapa demikian? Karena memang kita mengikuti hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Maka Al-Quran yang kita baca itu dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, maka pada hari kiamat nanti Quran itu akan datang, pahalanya akan datang, rahmat dengan membaca Quran itu untuk menolong orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran yang dibaca terus oleh kita akan menjadi pahala, akan menjadi kebaikan-kebaikan. Mengapa? Karena di ibadah Ramadan ini dengan Al-Quran juga kita mengenal sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran yang sering kita baca, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi Allah memanggil kepada manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum, telah datang kepada kalian, mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian, wasyifa lima bisukur, dan obat penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Kemudian juga wahudan, dan menjadi petunjuk, warahmah, dan jadi rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Di seolah-olah di sini Allah mengumpat kepada semua manusia, hei manusia, wahai makhluk Allah yang namanya manusia. Kemudian sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian, ataupun telah datang kepada kalian, ya, yaitu mau'izah,
itu pelajaran. Jadi fungsi Al-Quran atau isi Al-Quran ya sekurang-kurangnya ada 4. Jadi satu adalah mau'idhah, ya. Kemudian yang kedua syifa, yang ketiga huda, dan yang keempat rahmat. Mau'idhah itu pelajaran. Jadi kalau kita mempelajari, membaca, mengerti dan memahami apa yang dibaca, itu semua pelajaran-pelajaran, isi petunjuk-petunjuk, isi jalan yang patut kita lalui, yang patut kita jalani. Sehingga dengan pelajaran yang ada dalam Al-Quran, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, semuanya itu mengandung makna yang lebih mendalam. Jadi memang Allah menurunkan di dalam Al-Quran itu adalah mau'idhah, pelajaran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, sedang membaca pelajaran, sedang membaca tema-tema, sedang membaca bahan-bahan, materi-materi dalam hidup, gitu ya. Makanya ketika kita sedang mempelajari, sedang memahami, sedang membaca itu sedang menguatkan jiwa kita, sedang menguatkan pikiran kita, sedang menguatkan perasaan kita, sehingga dengan mau'idhah, dengan pelajaran itu kita bertambah pengetahuan kita, bertambah keyakinan kita, dan bertambah kesungguhan kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bayangkan kalau ada orang yang tidak pernah menyentuh Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, bahkan tidak pernah mendengarkan alunan Al-Quran, maka sudah barang pasti akan jauh kecintaan dirinya terhadap Al-Quran. Kalau sedang kita baca, seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang beraudiensi dengan Allah, sedang bercakap-cakap dengan Allah. Makanya orang yang membaca Al-Quran tidak pernah bosan, tidak pernah bosan, termasuk orang yang sholat membaca surah Al-Fatihah tidak pernah bosan, bahkan itu menarik dan menarik. Apalagi dibacakan oleh suara yang cukup bagus, kemudian bersih dan enak, nah itu maka akan lebih khusyuk lagi di dalam menikmati dan memahami Al-Quran. Dan memang di dalam kalangan masyarakat kita, membaca Al-Quran itu ada yang sekedar membaca terus gitu. Ada juga yang kedua membaca mengartikan, memahami sampai mengamalkan. Jadi betapa indahnya orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca, untuk mempelajari, untuk memahami, bahkan untuk mengamalkan. Maka akhirnya menjadi manusia cinta Al-Quran, yang kemudian senang terhadap Al-Quran dan belajar tentang Al-Quran. Akhirnya dia itu menjadi orang-orang yang dirinya, jiwanya dengan penuh Al-Quran. Kemudian yang kedua selain mau'idhah adalah wasyifa lima bisudur, yang artinya adalah penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Jadi, kalau kita membaca Al-Quran yang semula gelisah mungkin resah, membaca dengan tartil, membaca dengan penuh kehusyuan, insya Allah jadi sifat, jadi obat, jadi tenang, jadi tentram, sehingga apa yang semula gelisah, resah dan susah dengan dibacakan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, timbul ketenangan batin, timbul ketenangan jiwa, timbul kebahagiaan. Ini merupakan salah satu ya syifa, yaitu obat bagi hati yang sedang gelisah. Makanya bila membaca Al-Quran, insya Allah ketenangan. Ada yang baca Quran tapi tak tenang-tenang. Nah, ini bukan salah Qurannya, mungkin salah jiwa yang membacanya. Makanya apalagi dibaca dengan ta'awudz dulu, dengan memohon perlindungan kepada Allah dari godaan dan syaitan, itu dengan tertib, dengan tartil, dengan bacaan yang fasih, maka akan mensyifa, menjadi obat, menjadi penenang, menjadi rasa tentram dan damai. Kemudian selain itu juga wahudah, dan menjadi petunjuk, Jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka di situ ada petunjuk, hudan lil muttaqin, terutama bagi orang-orang yang takwa. Kalau bagi orang-orang yang tidak bertakwa, mungkin Quran hanya menjadi hiasan,
hiasan di lemari, hiasan di dinding, bahkan harganya cukup mahal, dibaca gak pernah, ya. Kenapa? Bangga dengan tulisan-tulisan, namun tidak bangga dengan penasaran untuk membacanya. Tapi dibandingkan dengan sama sekali tidak ada Al-Quran, mungkin ada hikmahnya. Begitu masuk ruang tamu ada Quran, walaupun susah membacanya, tapi ingat bahwa ini adalah Quran yang mengandung kuda di dalamnya. Bahkan sering orang ketika akan meninggal dunia dibacakan Quran, bahkan ramai membaca Quran. Padahal mungkin harusnya ramai itu ketika sedang sehat walafiat, tapi ketika sedang hampir datang malaikat sakaratul maut, bahwa Quran minta diturunkan. Cucunya disuruh untuk menurunkan Al-Quran dan lemari, kuncinya juga lupa atau di mana. Akhirnya nyawanya sebentar lagi habis, ya Quran tidak pernah dibaca. Makanya mumpung kita sehat, makanya sering kita mendengar iktanim homsan qobla homsin. Jadi yang pertama, kita muda sebelum tua. Kalau sudah tua, masya Allah, membayangkan sedang muda tidak akan balik lagi, hanya khayalan saja. Kedua, mumpung kita sedang sehat sebelum sakit. Kalau dikatakan sebelum sakit tadi, orang sehat masih ada sakitnya. Kemudian yang ketiga, mumpung santai sebelum sibuk. Kalau sudah sibuk, masya Allah. Kemudian mumpung kaya sebelum miskin. Dan ujung-ujungnya, mumpung masih diberi umur sebelum ajal tiba. Kemudian yang keempat, yang berbahagia warahmat, adalah rahmat kebaikan dalam membaca Quran. Bahkan kebaikan dari membaca Quran banyak dirasakan oleh anak-anak kita dan para orang tua yang punya anak membaca Qurannya pasif, ya. Kemudian ada yang hafal 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 5 juz, masya Allah. Orang tuanya tidak bisa apa-apa, cuma mengeluarkan air mata gembira dan bahagia dan sedih. Sedihnya tak tersampaian seperti anaknya itu, sedihnya gembiranya anak fasih baca Quran. Bahkan ada yang 5 tahun sudah hafal, yang 7 tahun sudah hafal, ada yang 70 tahun hafal, katanya. Nah ini jadi memang semuanya punya target-target. Insya Allah kita beberapa hari lagi mengisi di bulan suci Ramadan. Mari kita bersama Al-Quran, dimanapun Al-Quran menjadi bacaan kita, menjadi wirid kita, menjadi kalimat yang terus dibaca, dipahami, dipelajari dan berani diamalkan. Insya Allah kita akan hidup dengan memberikan kebahagiaan pada jiwa kita, pada diri kita dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi pencinta Al-Quran, pembelajar Al-Quran dan mengamal Al-Quran. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.